Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Beni Saptianto. Di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Inggris mengenai simple present tense versus present continuous tense. Dalam materi ini, saya akan menyampaikan 4 poin, yaitu 1. Fungsi, kedua, keterangan waktu, ketiga, contoh kalimat, keempat, contoh soal. Pertama, kita lihat fungsi utama dari simple present tense dan present continuous tense. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu kejadian yang berulang-ulang. Seperti itu. Sedangkan simple present tense, fungsi yang kedua digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang menunjukkan kejadian nyata atau fakta. Contoh, yang pertama yang berulang-ulang, kejadian yang berulang-ulang. Para cowok atau lelaki muslim setiap hari Jumat melakukan sholat Jumat. Berarti setiap hari Jumat para muslimin kaum lelaki itu selalu melakukan sholat Jumat. Nah, kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang terus dalam 1 bulan, dalam 2 bulan secara berulang-ulang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya mandi 2 kali sehari. Nah, itu kejadian yang kamu lakukan secara berulang-ulang. Itu. Kemudian lihat fungsi yang kedua, menunjukkan kejadian nyata atau fakta. Berarti semua orang tahu kalau itu adalah fakta. Contoh, gula itu manis. Nah, terus es itu dingin. Semua orang tahu pasti kalau es itu dingin, api itu panas, seperti itu. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan simple present tense. Kemudian kita masuk pada present continuous tense. Tense ini artinya adalah waktu. Present adalah hari ini. Waktu hari ini continuous, berlanjut. Nah, berarti memerlukan waktu. Sedangkan simple present tense ini adalah kejadian yang singkat, tapi digunakan untuk kedua ini fungsi utamanya. Present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian kegiatan yang sedang terjadi. Contoh, seperti ini saya, Pak Beni sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Itu masuknya adalah present continuous. Contoh yang kedua, Pak Andre sedang menyapu halaman. Berarti kegiatan Pak Andre saat ini sedang menyapu, dia tidak melakukan kegiatan lain selain menyapu. Itu adalah present continuous tense. Sedangkan yang keempat, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang memerlukan waktu. Menyapu, sholat, mandi, makan itu adalah kegiatan atau kata kerja yang memerlukan waktu. Seperti itu. Kita lanjut pada fungsi lain dari present tense sama present continuous. Present tense menyatakan suatu permintaan atau perintah kepada orang kedua. Contoh, silahkan Bapak duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Berarti kalimat itu adalah contoh kalimat perintah. Nah, otomatis kalau memerintah seseorang itu kan pada saat ini seperti itu. Berarti sudah menunjukkan nyata kejadian yang fakta kalau kami sudah menyiapkan tempat duduk. Kedua, menyatakan suatu peristiwa kejadian yang sudah pasti terjadi atau sudah dijadwalkan. Contoh, pelajaran bahasa Inggris Pak Beni untuk kelas 10 Pak dimulai pada pukul 9.15. Untuk kelas 12 pada pukul 8 pagi misalkan. Nah, itu sudah terjadwal, semua orang tahu kalau pelajaran bahasa Inggris setiap hari Selasa.
kalau ada yang tanya bahasa Inggris hari Rebo itu bukan kelasnya Pak Beni, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengutip suatu berita, pengumuman, surat kabar, berita. Nah, yang namanya kutipan itu pasti ada yang namanya kutipan langsung sama kutipan yang tidak langsung. Itu ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Berlaku juga dalam bahasa Inggris. Nah, kita mengutip otomatis kan secara langsung. Kejadiannya apa pada saat ini gitu. Yang keempat, headline atau judul berita utama dalam koran majalah itu pasti menggunakan kejadian sekarang, nggak mungkin kejadian besok atau kemarin gitu. Berarti itu korannya sudah koran lama kalau pakai koran yang beritanya pakai kalimat yang lampau. Terakhir, menunjukkan kecakapan, kemampuan, watak, sifat-sifat seseorang yang dimiliki. Contoh, Pak Beni orangnya sangat ramah. Berarti semua orang tahu kalau Pak Beni itu ramah. Nah, kalau orang yang belum tahu pasti kan dia menilainya, oh Pak Beni ternyata orangnya seperti ini. Nah, berarti seseorang itu sudah tahu, menunjukkan kemampuannya menganalisa watak atau sifat seseorang. Yang kedua, present continuous tense menyatakan suatu peristiwa perbuatan yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Seperti saat ini saya Pak Beni sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, saat ini saya sedang berlangsung mengajar bahasa Inggris. Enggak mungkin saya nyambi ngajarnya Pak dengan matematika, kan gitu. Terus yang kedua, menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang bersifat sementara. Contoh, saya dan ibu saya tinggal di Semarang untuk saat ini. Artinya, kelak atau beberapa hari lagi mungkin saya sudah pindah. Jadi sifatnya hanya digunakan untuk sementara. 3. Menyatakan peristiwa, pekerjaan, perbuatan yang sedang berlangsung dalam suatu periode tertentu di masa sekarang. Ketiga, menyatakan situasi-situasi yang berubah. Contoh, gempa bumi sedang terjadi atau banjir sedang melanda kawasan industri. Otomatis kan yang namanya kejadian kan datang secara tiba-tiba dan memerlukan waktu. Nah, itu yang namanya situasi yang bisa berubah, yang mempunyai waktu tertentu seperti itu. Nah, kita lihat keterangan waktu pada present tense, kedua present continuous tense. Nah, keterangan waktu di sini milik simple present tense dibagi menjadi dua atau dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adverb of frequency atau keterangan perulangan. Jadi kegiatannya itu diulang-ulang, always, selalu. Contoh, saya selalu menyapu rumah saya atau saya selalu menyapu halaman rumah saya setiap sore. Berarti setiap sore saya selalu. Berarti kata kerjanya apa? Menyapu. Diulang dengan kata I always, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa banyak jenis adverb of frequency. Seldom, jarang, often, seringkali, sometimes, kadang-kadang, commonly, biasanya, frequently, seringkali, usually, selalu, gitu. Kemudian yang kedua, adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktu dalam simple present tense ada beberapa, yaitu menggunakan kata every. Every di sini kalian bisa menggunakan every morning, every night, every month, dan lain-lain. Atau menggunakan at 7 o'clock, once atau twice a day, itu juga bisa. Kemudian kita lihat tanda waktu milik present continuous tense. Jika kalian menemukan kata look, dengar, look, lihat, listen, dengar. Otomatis kalian kalau dibilang look sama orang lain kan kalian pasti langsung menengok atau menoleh langsung. Gitu. Dengar, otomatis kalian
pasti diam dan mendengarkan sesuatu. Now, sekarang. Right now, sekarang. At present, the day, the night, this morning, pagi ini. Dan masih ada beberapa waktu yang lain. Kita lihat contoh kalimat dalam simple present. Menunjukkan kebenaran umum, nyata, fakta. Sugar is sweet. Gula itu manis. Semua orang pasti tahu kalau gula itu rasanya pasti manis. Nah, itu fakta, kebenaran umum. The sun sets in the west. Semua orang tahu kalau matahari itu tenggelam pada sebelah barat. Kalau tenggelamnya di sebelah timur, kiamat itu namanya. Contoh yang ketiga, the fire is hot. Api itu panas. Nah, itu kebenaran umum. Kemudian ditujukan untuk kebiasaan sehari-hari. Saya berangkat ke sekolah pada hari Senin sampai Jumat setiap minggu. Berarti selain hari Senin sampai Jumat, misalkan hari Sabtu Minggu saya tidak berangkat ke sekolah. Itu kan menunjukkan kebiasaan sehari-hari kalian. Kedua, dia tidak makan apel 3 kali sehari. Berarti dia mungkin makannya hanya lebih mungkin ya. Bisa 2, bisa 3 gitu. Tapi di sini kalimat di sini dikatakan sebuah apel. Berarti hanya 1. Berarti dia tidak makan 1 aja. Bisa 5 mungkin sekali makan. Ketiga, John goes to his grandma's house every Sunday. Jadi setiap hari Sunday, hari Minggu, John pergi ke rumah neneknya. Seperti itu. Kita lihat contoh kalimat pada present continuous tense, sedang berlangsung. My sister is studying English in her room now. Jadi sekarang ini kakak atau saudara perempuanku sedang belajar bahasa Inggris. Kalau ada is studying itu artinya adalah sedang belajar. Berbeda kalau ini is with, enggak ada is waiting, enggak ada. Yang ada is studying. Seperti itu. Kata kerja harus ditambah dengan huruf ing. Kedua, my uncle and my aunt are not going to Semarang right now. Paman dan bibiku tidak sedang berangkat ke Semarang sekarang gitu. Mungkin dia posisinya masih di Bandung. I am repairing my nephew's bike at the moment. Jadi pada saat ini saya sedang memperbaiki sepeda milik keponakan lelakiku. Terus, she is not speaking in English now. Jadi dia saat ini tidak sedang berbicara bahasa Inggris. Mungkin dia berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kan seperti itu. Kemudian contoh terakhir ada kata look, lihat. The eagle is on the branch of tree. Lihat, si elang berada di cabang sebuah pohon. Otomatis si elang ini, si orang yang dikatakan itu langsung menengok ke atas kalau ada seekor elang berada di sebuah pohon. Kita lihat beberapa contoh dan penjelasannya. I hate my job. Saya benci pekerjaanku. Yang kedua, she knows a lot about the history of her country. Dia tahu banyak mengenai sejarah negaranya. Kata kerja hate dan knows di sini itu biasanya mendeskripsikan keadaan atau kualitas yang mungkin tidak akan pernah bisa berubah. Mau diubah apapun kita tidak bisa karena saya tahu atau kalian tahu kalau I hate my job seperti itu. Begitu juga dengan she knows a lot about the history. Mau ditutupi sampai kapanpun dia juga tahu kalau dia itu tahu mengenai sejarah dari negaranya. Kemudian contoh yang C sama D. Di sini ada kata state yaitu pernyataan, yang kedua action yaitu menggambarkan sebuah tindakan. I weigh 120 pounds. Jadi statementnya ini berat saya 120 pounds.
Sedangkan actionnya I am waking myself. Jadi saya sedang program penggemukan. Jadi menggunakan kata I am waking, sedang. Contoh yang kedua, the dinner smells great. Makan malamnya baunya enak. Nah, ini contoh misalkan ibu kalian masak di dapur, kemudian kalian berada di ruang tamu mencium bau sambal misalkan. Nah, kalian bilang the dinner smells great. Tapi berbeda dengan penggunaan I am smelling the milk atau I am smelling the dinner. Nggak bisa. Saya sedang, I am smelling itu maknanya saya sedang. Nah, penjelasannya, jika kata kerja menggambarkan keadaan, gunakan simple present. Jika kata kerjanya menggambarkan sebuah tindakan, gunakan present progressive. Present progressive sama present continuous itu sama, jadi jangan pernah bingung jika kalian menghadapi atau menemukan kata progressive, maknanya sama. Yang E, David is very polite. David itu anak yang sopan. Jadi semua orang tahu kalau David itu anak yang sopan. Contoh yang kedua, Tanya is a little shy. Tanya itu anak yang sedikit pemalu. Maka keterangannya jangan gunakan be. Be itu adalah to be. To be dalam present itu 3. Is, am, sama are. Dalam bentuk progresif atau bentuk continuous, ketika menggambarkan keadaan yang mungkin tidak diharapkan untuk berubah. Jadi nggak bisa dirubah. Kalau David itu memang anaknya memang polite, memang sopan seperti itu. Yang G, we have 2 cars. Kita punya 2 mobil. Kita tidak bisa mengatakan kita sedang punya 2 mobil. No, salah. Maka keterangannya apa? Jangan gunakan have dalam bentuk progresif atau bentuk continuous untuk mendeskripsikan kepemilikan. We are having fun. We always have fun on vacation. Itu juga sama. Namun jika kamu bisa menggunakan progresif atau continuous untuk menggambarkan suatu pengalaman, gunakan progresif atau continuous jika pengalaman sedang berlangsung atau terjadi saat waktu berbicara. Gunakan simple present jika pengalaman itu terjadi secara berulang-ulang. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai materi yang berulang-ulang, simple present tense. Contoh lagi, I am sorry but it's hard to talk to you right now because I have a sore throat. Saya minta maaf, namun itu sulit untuk berbicara kepada kamu atau berbicara kepada Anda sekarang karena saya lagi sakit tenggorokan. Nah, kalian mengatakannya seperti itu, tidak mengatakan seperti I am having a sore throat, tidak seperti itu. Jangan pernah gunakan dalam bentuk continuous untuk mengutarakan masalah medis mengenai kesehatan fisik Anda, seperti itu. Terus, Sana drinks twice a day. Sana minum kopi 2 kali sehari. Nah, kejadian ini adalah masuknya simple present untuk tindakan yang terjadi secara teratur dan berulang. Nah, di sini keterangan waktunya apa? Twice a day. Seperti itu, maka masuknya simple present. Yang kedua, ada 2 orang, A dan B. Yang pertama, where's John? Di mana John? He's sleeping in his room. Dia sedang tidur di ruangannya. Nah, kalimat he is sleeping in his room itu adalah tindakan yang sedang berlangsung saat berbicara. Maka kalimat ini kategorinya masuk kategori kalimat present continuous atau present progressive. Yang C, Joshua is learning Russian this term. Jadi saat ini Joshua belajar bahasa Rusia pada periode ini. Nah, berarti dia pada periode ini dia hanya belajar materi bahasa Rusia, bukan bahasa Inggris.
Maka untuk tindakan yang berlangsung saat berbicara, kalimat ini masuk jenis kalimat present continuous. Yang D, Sharon lives in California. Sharon tinggal di California. Keterangannya lives saat ini. Berarti kata untuk fakta, situasi, dan keadaan yang diharapkan itu tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, Sharon itu tinggalnya di California. Gitu. Terakhir, Darren is living with his dad for the time being. Darren tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu. Nah, dalam kalimat ini bisa diartikan bahwa kemungkinan atau suatu saat nanti Darren dan ayahnya akan pindah. Maka kalimat ini kalau ada to be diikuti verb ing, kalimat ini jenis kalimat present progressive atau present continuous. Kita lihat contoh soal. Mr. George eat 3 times a day. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini sudah ada jawabannya yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini jawabannya. Tugas kalian diminta untuk mengubah kata kerja yang ada dalam kurung ini. Mr. George, jawabannya adalah eats. Kenapa pakai eats? Pakai s. Karena subjeknya adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu he. HE tulisannya. Jadi Mr. George di sini bisa diganti dengan nama he. Nah, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es. Bagaimana kok kita bisa tahu s atau es? Keterangan waktunya dilihat 3 times a day. 3 times a day itu adalah kejadian atau keterangan waktu milik simple present. Maka jawabannya simple present gitu. Nomor 2, Mr. George not eat, tidak makan nasi goreng setiap pagi. Keterangan waktunya mana? Setiap pagi, every morning. Every morning ini adalah keterangan waktu milik simple present. Maka kalau ada kalimat not, nanti keluar do sama does. Kapan kita pakai do sama does? Jika kita pakai do, itu jika subjeknya lebih dari satu orang. Kalau hanya satu orang, kita pakainya does. Nah, karena nomor 2 ini Mr. George hanya satu orang, maka jawabannya does not eat. Nah, notnya tetap diikutkan setelah does. Eat-nya nggak usah pakai s lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan does ini. Itu. Nah, nomor 3 masih berhubungan lagi. Kalimat ini dipahami, ada tanda tanya, berarti kalimat ini dibuat kalimat pertanyaan. Atau kemudian dilihat, tinggal dibalik saja, does di depan, it di belakang. Maka jawabannya, does Mr. George eat fried rice every morning? Pak, di sini kok nggak pakai not? Iya, kalimat not itu kalau kalian menemukan kalimat not seperti ini, kalian boleh pakai do atau does not. Nah, tapi harus menyesuaikan subjeknya juga, nggak bisa kalian pakai do not eat. Yang 4, my students be. Be di sini adalah to be. Ingat, to be itu ada 3, is, am, are dalam materi present. Kapan kita pakai is, kapan kita pakai are, kapan kita pakai am. Kalau subjeknya jamak, jamak itu apa sih? Jamak itu adalah subjek atau pelakunya lebih dari satu orang, itu jamak. Kalau tunggal itu hanya satu. Kita lihat subjeknya, my students, berarti siswanya banyak. Maka jawabannya pakai are, gitu. Nomor 5, the cat sometimes catch the mouse. Si para kucing atau beberapa kucing ini kadangkala menangkap tikus. Karena catch-nya banyak, maka kata kerjanya tidak usah ditambah s atau es. Contoh nomor 1 kan tunggal, harus tambah s. Kalau banyak berarti tidak usah, maka jawabannya tetap, yaitu tetap catch. Gitu. 6. The cats, not cats. The mouse. Nah, kucingnya ini banyak. Ada kata not. Nah, sini sama atau not. Mr. George pakainya does. Karena ini banyak, maka jawabannya do not catch. Gitu. 7. My brother
Saudara lelakiku belajar bahasa Inggris sekarang. Lihat keterangan waktunya yang mana? Now. Now itu adalah keterangan waktu milik present continuous tense. Maka jawabannya is diikuti verb ing. Maka atau to be diikuti verb ing. Karena subjeknya tunggal, maka to be-nya adalah is. Study diubah menjadi ing, maka menjadi is studying. Nomor 8. I not look bla 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 for my watch at the moment. Saya tidak mencari, look for itu artinya mencari jam tanganku pada saat ini. Jadi pada saat ini milik sama, milik present continuous. Saya tidak sedang mencari jam tanganku, maka I am not looking for my watch. Gitu. 9. While Jian take a bath, the phone ring. Nah, di sini ada dua kalimat dalam satu soal ini. Berarti ada dua kejadian. Kejadian pertama, Jian mandi. Kejadian kedua, teleponnya berbunyi. Maka kejadian mana yang lama, yang membutuhkan waktu? Kejadian take a bath. Kejadian yang lama, maka Jian is taking a bath. Pak, kok itu bisa pakai is? Taking a bath bagaimana? Is itu kalau subjeknya tunggal. Saya ulangi lagi. Kalau is digunakan jika tuh subjeknya tunggal. Kalau are itu jika subjeknya itu jamak, lebih dari satu orang. Terus kata kerjanya kok jadi ing? Nah, itu memang sudah patternnya, rumusnya seperti itu. Verbnya, kata kerjanya kan ini kata kerja dasar. Harus diubah menjadi ing, maka menjadi taking. Karena tunggal, Jian is taking a bath. Kemudian the phone-nya bagaimana? Karena ini kejadian yang singkat, berdering kan singkat. Maka jawabannya adalah present tense. Maka tidak perlu pakai is ringing, tapi rings. Cukup ditambah s. Kenapa kok pakai s? Karena subjeknya tunggal, phone. Kalau phones tambah s, maka jawabannya ring. Gitu aja. 3 soal lagi. My uncle watered the flower in the garden while my aunt swept the floor. Pamanku menyiram bunga di taman, di kebun, sementara bibiku sedang menyapu lantai. Di sini kalimatnya, kata kerjanya membutuhkan waktu yang lama. Maka jawabannya continuous semua, present continuous. Maka my uncle is watering, my aunt is sweeping. Gitu. Kok bisa is? Karena tunggal, my aunt sama my uncle. Gitu. 11. Many people not speak loudly while I read a book. Banyak orang tidak berbicara dengan keras. Banyak orang ketika atau sementara saya membaca buku. Mana kejadian yang lama? Betul, kejadian yang lama adalah read. Maka ini kejadian pendek. Kalau kejadian pendek jawabannya present tense. Maka do not speak. Kenapa kok bisa do not? Karena many people, maka dia pakainya do. Kalau tunggal, my uncle does not. Gitu. I menjadi I am reading. Karena kejadian ini adalah kejadian yang lama, memerlukan waktu. Terakhir, she be not bla 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 here while I pray. Jadi dia tidak di sini ketika saya berdoa. Mana kejadian yang lama? Betul, kejadian yang lama adalah pray. Maka jawaban ini diubah menjadi jawaban present. Jawaban present berarti kalau ada be berarti muncul to be, is, am atau are. Kalau is, kalau she, maka jawabannya is not here. Gitu. Here while I, karena memerlukan waktu yang lama, maka I am praying. Gitu. Dari 12 soal ini, saya sudah memberikan contoh latihannya. Saya harap kalian mampu memahami materi yang saya sampaikan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih.
Selamat belajar.